Salam, jumpa kembali di channel saya, Bijak di Akhir Zaman. Saat ini kita akan membahas mengenai tanda antikris itu seperti apa. Nanti kita akan baca bersama-sama di dalam Wahyu pasal 13 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-18. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Nah, pada saat ini saya ingin membahas mengenai tanda 666 ya. Karena saya pernah mendengar ada khotbah yang mengatakan bahwa tanda 66 ini adalah ayat yang bersifat simbolis ya. Ini bukan yang kelihatan secara lahiriah, tapi ini bersifat spiritual. Adapun alasan yang dipakai ya di dalam Wahyu pasal 7 ayat yang ketiga ya, di situ dikatakan, katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Dan juga di dalam Wahyu 14 dikatakan, dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya. Jadi saudara, di sini di dalam Wahyu pasal 7 dan ayat 14 memang di situ dikatakan bahwa ada umat Tuhan ya, dari bangsa Israel yang dimeteraikan masing-masing 12.000, sebanyak 12 suku, dan artinya jumlahnya adalah 144.000 orang yang dahi mereka tertulis nama Tuhan dan nama Bapanya ya, nama Tuhan kita. Oke, jadi berdasarkan ayat ini mereka mengatakan bahwa tanda yang diberikan oleh Tuhan ini bersifat spiritual. Artinya bahwa tanda ini tidak kelihatan oleh manusia secara lahiriah atau dengan pandangan biasa. Tetapi saudara, bagi orang-orang yang mempunyai kemampuan atau talenta atau karunia khusus dalam penglihatan, mereka bisa melihat. Ya, ini saya akui benar saudara, karena tanda ini diberikan oleh malaikat Tuhan di dalam Wahyu pasal 7 ya, tugas khusus dari malaikat Tuhan untuk memberikan tanda ini bagi orang-orang Israel ya. Nah, tetapi kita lihat di dalam Wahyu pasal 13 saudara, ada hal yang menarik di situ sehingga kita bisa membedakan bahwa ini bersifat spiritual atau tidak ya. Dikatakan oleh firman Tuhan bahwa di dalam Wahyu 13 ayat yang ke-18, yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Nah saudara, tanda antikris ini adalah bilangan seorang manusia. Diberi tanda pada manusia yang merupakan bilangan seorang manusia. Artinya bahwa tanda ini adalah tanda manusia, bukan tanda malaikat, bukan tanda dari Tuhan, bukan tanda dari iblis, tetapi diberikan oleh orang-orang atau roh antikris yang berkuasa di orang-orang pada saat itu, memberikan tanda pada manusia. Jadi ini adalah tanda yang bisa dilihat, tanda yang bukan secara spiritual. Ini tanda yang real ya, ini tanda real bagi manusia. Bahkan firman Tuhan menyuruh kita untuk menghitung.
Nah, kalau itu tanda spiritual kita tidak usah hitung. Tetapi karena ini bilangan manusia, maka bisa dilihat oleh manusia. Maka kita disuruh menghitung bahwa bilangan itu adalah bilangan 666. Nah, bilangan ini ciri-cirinya seperti apa? Selain bisa dilihat, kita tahu bahwa fungsi dari tanda ini adalah untuk menjual dan membeli. Jadi, orang yang tidak memakai tanda tidak bisa menjual dan membeli. Kalau kita melihat definisi ini, maka diperlukan sebuah tanda yang bisa dilihat untuk sebagai pertanda untuk menjual dan membeli. Ya, begitu. Ini secara kasat mata harus ada. Sebab kalau secara spiritual, maka tidak bisa dipakai untuk menjual dan membeli. Tetapi kalau ini bisa dilihat oleh mata, maka baru bisa digunakan untuk menjual dan membeli. Jadi kesimpulan saya bahwa tanda antikris ini atau tanda binatang ini adalah bukan secara spiritual, tetapi ini betul-betul merupakan tanda yang dilakukan untuk menjual beli, dan itu harus bisa dilihat oleh mata. Nah, saudara, yang berikutnya, saudara, yang saya ingin membahas di dalam Wahyu 14 mengenai siapakah orang-orang yang dimeteraikan ini. Ya, Wahyu pasal 14 dan Wahyu 7, seperti yang saya sudah bacakan tadi, apakah mereka itu orang-orang dari bangsa Israel atau betul-betul atau gambaran dari gereja Tuhan, ya, atau gambaran dari gereja, atau betul-betul orang Israel. Nah, kalau kita melihat di Wahyu pasal 7, di situ disebutkan dengan jelas di situ bahwa orang-orang itu dari suku bangsa Israel dan masing-masing 12.000 dari tiap suku, dan disebutkan suku-sukunya secara terperinci. Lalu di dalam Wahyu pasal 14 kita bisa melihat di dalam ayat yang ketiga, ya, ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, ciri-ciri dari Wahyu 14 ini dikatakan demikian. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu, dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Artinya bahwa mereka ini memiliki tugas, ya, 144.000 orang itu memiliki tugas menyanyikan lagu baru yang tidak dapat dipelajari oleh orang lain, ya, dikatakan, dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari. Artinya selain mereka di surga ada orang lain. Hanya orang lain tidak bisa menyanyikan lagu yang dinyanyikan oleh 144.000. Ya, dari kalimat ini kita tahu bahwa yang masuk surga itu bukan cuma 144.000 orang, tetapi ada banyak orang yang masuk surga. Tetapi 144.000 orang ini memiliki tugas-tugas khusus yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain, yaitu menyanyikan lagu yang hanya dapat dipelajari oleh mereka. Sebuah lagu baru, ya, menyanyi di hadapan Tuhan sebuah lagu baru yang tidak dapat dipelajari orang lain. Yang ciri khas yang kedua dari ayat yang keempat, ya, ciri-ciri dari 144.000 orang ini dikatakan mereka adalah orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Nah, di sini artinya, saudara, bahwa mereka ini adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, ya. Dengan banyak perempuan, mereka menjaga hidupnya kudus sama seperti perawan. Mereka harus orang-orang yang tidak menikah, tidak pernah berhubungan seksual. Mereka harus sama seperti perawan. Nah, kalau kita melihat apakah orang Kristen secara umum memiliki ciri seperti ini, ya, karena ada banyak orang Kristen yang sudah menikah, ya, Abraham sendiri menikah, ya, Daud juga menikah, ya, ada Musa juga menikah, ada banyak tokoh-tokoh Alkitab sudah menikah. Jadi ini bukan sembarang orang Israel dan bukan juga orang Kristen pada umumnya, ya, seperti sekarang banyak orang Kristen, pendeta, ada banyak hamba-hamba Tuhan, nabi, ya,
atau apapun, mereka banyak yang menikah. Ya. Jadi ini betul-betul murni 144.000 ini orang Israel yang dipilih secara khusus untuk menyanyikan lagu baru di surga, yang orang lain di surga tidak bisa menyanyikannya. Dan yang kedua, mereka harus menjaga hidupnya kudus sama seperti perawan. Baiklah saudara, jadi jelas bahwa di surga ya, jumlah kita bukan cuma 144.000 ya. Ada banyak orang-orang Kristen yang ditebus ya, ada banyak ya, dari zaman 2000 tahun yang lalu, banyak orang Kristen yang terus ditebus Tuhan ya, dari tahun ke tahun. Saya memperkirakan jumlahnya jutaan, saudara. Jadi kita di surga tidak hanya 144.000, sehingga kita terus harus mencari jiwa. Seandainya hanya 144.000, kita tidak perlu cari jiwa. Ya, karena sudah ditetapkan oleh Tuhan. Buat apa kita menginjil? Buat apa kita memberitakan firman? Karena Tuhan sudah tetapkan. Kita diam-diam di rumah, toh juga nanti jumlahnya akan 144.000 orang. Tetapi karena 144.000 orang ini hanya orang khusus, dan kita orang Kristen ini terus kita beritakan Injil karena masih banyak orang yang harus diselamatkan, yang akan diselamatkan untuk memenuhi kerajaan surga. Firman Tuhan bahkan mengatakan ya, kalau ada ketika seorang raja mengundang orang-orang yang diundang tidak datang, maka firman Tuhan bilang, pergilah ke lorong-lorong supaya tempat ini penuh dengan orang. Oleh karena itu kita jangan berhenti memberitakan Injil. Teruslah memberitakan Injil sampai kesudahan zaman. Ya, amin. Kiranya firman Tuhan ini bisa meluruskan pengajaran-pengajaran supaya kita bisa membaca baik-baik dan kita bisa menjadi orang-orang bijak di akhir zaman. Puji Tuhan.